Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Santabani, mahasiswa Untirta angkatan tahun 2020, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah itu jangka sorong. Jadi, jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Jangka sorong terdiri dari dua bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian penggunaan maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Fungsi jangka sorong yaitu untuk mengukur diameter luar, kedalaman, dan diameter dalam. Untuk mengukur diameter luar, kita cukup menjepitkan benda di rahang sini. Dan untuk mengukur diameter dalam, kita cukup menjepitkan di daerah sini. Untuk mengukur kedalaman, kita ukur menggunakan ini bawah. Sebagai contoh, kita ukur benda misalkan gelas. Kita ukur diameter gelas, yaitu dengan menjepitkan diameter atas gelas ke rahang bagian bawah. Setelah itu kita kunci bagian atas, putar. Setelah itu kita lepas kalau bisa dilepas, dan kita hitung hasilnya. Ini hasilnya adalah 64,4. Jadi bisa disimpulkan ini hasilnya adalah 64,4 mm, atau kita masukkan ke dalam cm yaitu 6,44 cm. Dan jika kita mengukur diameter dalam gelas, yaitu dengan gini. Setelah itu kita kunci. Setelah dikunci kita lepas, dan hitung hasilnya. Ini hasilnya ya adalah 59,3. Jika kita masukkan ke cm, ini hasilnya adalah 5,93 cm. Dan untuk mengukur kedalaman gelas, kita hanya memasukkan bagian dalam jangka sorong seperti ini. Dan kita kunci. Setelah itu kita hitung hasilnya. Untuk kedalaman gelas ini hasilnya adalah 94,7,5 mm. Dan jika kita masukkan ke dalam cm, ya adalah hasilnya 9,475 cm. Mudah-mudahan dalam video ini kalian dapat memahami penjelasan saya mengenai jangka sorong dengan mudah. Jangka sorong adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian 0,05 mm dan ada juga yang 0,1 cm atau 0, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apakah itu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian 0,05 mm dan ada juga yang mempunyai ketelitian 0,1 cm.
Jadi untuk mengukur hasil pengukuran jangka sorong yang mempunyai skala 0,05 mm, yaitu kita harus menjumlahkan hasil skala utama dan skala nonius dalam pengukuran tadi. Misalkan skala utamanya 7 mm dan skala noniusnya di angka 8,5 atau 85. Kita dapat simpulkan yaitu hasil pengukurannya adalah 7,85 mm. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran jangka sorong dengan menggunakan benda gelas. Kita ukur diameter luar gelas menggunakan rahang jangka sorong bagian bawah. Setelah itu kita kunci. Setelah dikunci, kita hitung hasilnya. Cara perhitungan hasil jangka sorong adalah patokannya di angka 0 skala nonius. Jadi di sini saya menghitung adalah skala utamanya 6,4 lebih. Dapat disimpulkan skala utamanya adalah 64. Dan skala noniusnya kita cari garis yang sejajar dengan skala utama dalam skala nonius. Di sini garis yang sejajarnya adalah 5,5. Jadi skala utamanya 64 dan skala noniusnya adalah 55. Dapat disimpulkan hasilnya adalah 64,55 mm. Dan jika kita masukkan ke dalam cm, hasilnya adalah 5,455 cm. Begitu pula kita jika mengukur diameter dalam gelas. Menggunakan rahang atas. Setelah itu kita kunci. Kita hitung hasilnya. Untuk diameter dalam gelas ini skala utamanya adalah 58 dan skala noniusnya adalah adalah 5. Dapat disimpulkan hasilnya adalah 58,5 mm. Dan jika kita masukkan ke dalam cm, hasilnya adalah 5,85 cm. Dan yang terakhir kita hitung, kita ukur diameter luar, kedalaman gelas ini dan kunci. Untuk mengukur diameter kedalaman, kita menggunakan yang paling bawah ini. Masukkan ke sini dan kunci. Dan hitung hasilnya. Kedalaman gelas ini adalah 94,2. Jadi dapat disimpulkan hasilnya adalah 94,2 mm. Dan jika kita masukkan ke dalam cm, hasilnya adalah 9,42 cm. Mungkin dalam penjelasan saya kali ini tentang jangka sorong, kalian dapat memahami jangka sorong dengan mudah. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang jangka sorong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.